Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, saya Putri Viola kembali lagi melanjutkan breaking news dan akan membawa Anda untuk bisa mengetahui perkembangan terbaru dari tragedi yang terjadi pada hari Sabtu malam 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kami akan terus perbaharui bagaimana jumlah korban hingga saat ini, termasuk juga informasi terakhir yang sudah sempat Anda saksikan juga sebelum jeda dari berbagai pejabat yang berkepentingan ataupun juga berkewenangan, termasuk Kapolri, kemudian Gubernur Jawa Timur dan Ketua Umum PSSI ada di Stadion Kanjuruhan Malang. Kita akan tunggu pernyataan mereka. Tapi seperti biasa, saya juga tidak akan pernah sendirian untuk bisa menyajikan materi-materi ini ke hadapan Anda. Sudah bergabung secara daring untuk bisa memberikan pandangannya, catatan-catatannya, termasuk juga evaluasi-evaluasinya berdasarkan pengalaman dari Bung Tommy Welly atau yang kita kenal dengan sapaan akrab Bung Toel selaku pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Toel. Selamat malam, Mbak Putri. Bung Toel, ini ironis, saya masih ingat betul bahwa hari Minggu pekan lalu kita berdua ada di studio ini. Kita berdua membahas mengenai hal yang menggembirakan, yaitu Indonesia bagaimana peluangnya setelah kemenangan berhadapan dengan Curaçao. Tapi pekan ini kita bertemu lagi walaupun tidak secara langsung, dan kali ini berita duka. Ini betul-betul tragedi kelam yang terjadi di wajah sepak bola kita. Tapi mungkin sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya juga ingin terlebih dahulu mengucapkan dan juga menyampaikan bela sungkawa dari kami dan juga tim kami tentunya untuk para korban dan juga keluarga yang ditinggalkan dari ataupun jadi tragedi ini. Bung Toel, kinerja para pengamanan ataupun para personil pengamanan ini menjadi sorotan dalam hal ini. Bung Toel yang punya pengalaman banyak sekali pertandingan-pertandingan yang Bung Toel mengetahui. Sebenarnya bagaimana SOP dari para pengaman ataupun juga yang ada personil pengamanan ini untuk bisa melakukan pengamanan setelah pertandingan ini selesai, Bung Toel? Ya, tentu sebuah pertandingan yang dalam status kompetisi resmi, bukan tarkam, bukan pertandingan kaleng-kaleng, tentu ada aturannya dan tentu mengacu pada aturan FIFA yang tentu digariskan lewat regulasi. Kan under federasi ini kompetisi resmi, kompetisi profesional. Jadi konteksnya tentu adalah bagaimana sebuah pertandingan, tata kelola pertandingan dilaksanakan dengan benar gitu, sesuai regulasi yang ada. Nah, tentu dengan kejadian ini pasti ada yang salah. Pertandingan sepak bola yang memakan korban jiwa dengan sangat banyak, pasti ada yang salah. Nah, kemudian dari perkembangan berita-berita yang muncul, maka muncullah informasi-informasi, misalnya yang pertama bahwa penonton melebihi kapasitas dari Kanjuruhan. Tadi kan beredar tuh sejak pagi sampai siang bahwa kapasitas 38 cukup mengagetkan sih sebetulnya. Walaupun saya pernah ada di Kanjuruhan, saya berpikir tidak sampai 38 jika Kanjuruhan single seat ya. Tapi dengan 38 kapasitas penuh, ternyata ada kabar yang tentu harus ditelusuri dalam nanti investigasi. Panpel mencetak 42 tiket. Kan ini harus ditelusuri juga satu hal gitu loh. Yang kedua adalah tentang SOP pengamanan tadi, bahwa dilarang atau tidak diperbolehkan pengamanan pertandingan sepak bola dengan menggunakan gas air mata dan juga senjata api. Itu kan ada sesuai dengan arahan dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation. Itu tercantum di sana dengan jelas-jelas. Nah, pertanyaannya, apakah pihak aparat keamanan tidak mengetahui itu? Itu kan jadi pertanyaan besar. Jika tidak mengetahui itu, kenapa misalnya, atau apakah Panpel dalam hal ini klub Arema FC tidak memberitahukan itu? Atau lebih ditarik lebih besar lagi, lebih ke atas lagi adalah karena ini kompetisi resmi, apakah operator liga dalam hal ini Liga Indonesia Baru tidak mensosialisasikan itu juga? Atau PSSI dalam hal ini tidak mensosialisasikan juga tentang regulasi itu? Ini kan yang jadi pertanyaan besar, sehingga kemudian ada penanganan yang mengakibatkan korban jiwa begitu banyak, dan ini adalah tragedi, ini noda paling hitam dalam sejarah sepak bola, terutama di saat sepak bola sudah memasuki era sepak bola modern gitu. Sebagai perbandingan, Heysel 85, tragedi Heysel 39 korban jiwa. Tragedi Hillsborough
tahun 89 supporter Liverpool itu 96 korban jiwa. Dan saat ini data sejak pagi terus bertambah dan kurang lebih sudah mencapai 180-an. Jelas bukan angka yang patut dibanggakan atau statistik yang dalam konteks positif, tapi ini sesuatu yang sangat memilukan gitu loh. Dan ini terjadi di sepak bola kita, dan sampai saat ini juga kita lihat FIFA sudah di website resminya, Presiden FIFA Gianni Infantino juga sudah menyampaikan bela sungkawanya terhadap kejadian ini dan menganggap ini sesuatu yang sangat buruk bagi sepak bola gitu. Jadi ini isunya udah bukan sekedar isu nasional, tetapi juga tragedi sepak bola secara internasional. Baik, Bung Toel, betul sekali mendapatkan sorotan, mendapatkan perhatian dari internasional mengenai apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan semalam. Dari pengalaman dan juga pengamatan Bung Toel selama ini, Bung Toel juga tentunya mengetahui bagaimana briefing yang dilakukan oleh pihak Panpel, pihak keamanan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, termasuk juga di laga-laga timnas. Apakah memang pernah juga terjadi di luar ataupun juga selain pertandingan ini, profil ataupun personil pengamanan ini membawa gas air mata masuk ke dalam lapangan saat pertandingan berlangsung? Iya, kalau bicara tentang Indonesia, tentang gas air mata kan bukan hal yang baru. Kalau kita bicara tentang supporter kan juga ada regulasinya, tidak boleh membawa flare dan juga gas asap ya, bom asap itu kan tidak diperbolehkan. Nah, termasuk juga dalam pihak pengamanan tidak diizinkan karena sudah ada regulasi turunan dari FIFA bahwa gas air mata dan juga senjata api tidak diperbolehkan. Dan ini sebetulnya kalau kita tarik mundur, itu tahun 96 pun pernah terjadi di Liga Kansas, itu waktu itu namanya ya. Dan jadi bukan hal yang baru sebetulnya, hanya tinggal apakah regulasi terkait itu mau diterapkan, atau dipahami, atau disosialisasikan, dideliver tidak oleh federasi, oleh operator liga, oleh klub sebagai panpel pertandingan tuan rumah, dideliver tidak ke pihak pengamanan, kan itu penting gitu loh. Kalau sampai pihak pengamanan tidak mengetahui, terjadilah yang seperti ini, karena ini jelas situasi yang salah dengan memakan korban jiwa seperti ini. Betul. Sebelumnya alarm kan di Gelora Delta Sidoarjo ya, waktu bonek juga marah terhadap hasil buruk dari kekalahan Persebaya waktu lawan Rans, itu kan sebetulnya harusnya jadi alarm ketika bonek turun ke lapangan merusak stadion, tapi untungnya kan tidak menimbulkan chaos seperti yang terjadi di Kanjuruhan gitu. Kalau kita bicara tentang alarm yang pernah terjadi, ini yang sebetulnya menurut saya adalah harus ada kepekaan dari para pelaku sepak bola gitu. Kita kadang, karena sepak bola kan bukan sekedar timnas, kadang kita larut, terbuai, terlena dengan satu sisi, tapi sebetulnya kan pembangunan sepak bola nasional itu bukan sekedar timnas, tetapi ada kawah candra di bukanya, ada pabriknya, di mana pabrik itu ada para pemain itu mengasah dirinya, dan itu namanya kompetisi. Dan ternyata kompetisi kita, kalau kita mau jujur, bahwa sangat heboh, sangat ramai di permukaan, hingar-bingar, tetapi sebetulnya dalam pelaksanaannya ternyata tragedi Kanjuruhan mempertontonkan kecerobohan, kelalaian, dan juga prosedur pelaksanaan pertandingan yang sangat fatal akibatnya gitu. Betul, Bung Toel. Kalau memang seperti yang sudah sempat kita bahas ataupun juga Bung Toel nyatakan, jika memang ternyata personel pengamanan ini sebelumnya di laga-laga sebelumnya sudah menjadi hal yang biasa untuk membawa gas air mata ini, artinya sudah cukup lama, sudah cukup sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan FIFA. Maka juga menjadi pertanyaan besar untuk kita, mungkin nanti investigasi yang bisa akan memberikan jawaban, Bung Toel. Sebenarnya siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak menginformasikan mengenai hal ini. Tapi sebelum saya juga akan lanjutkan perbincangan dengan Bung Toel, kita lihat terlebih dahulu apa yang terjadi saat ini di Stadion Kanjuruhan Malang.